panggil Maina, owner dari Baby Truck ID ini. Kebetulan saya juga alumni Poltekkes, lulus tahun 2014. Saat ini sih saya bekerjanya mengelola Baby Spa ini aja, sama sekaligus konten kreator. Mungkin yang sering main TikTok atau Instagram sering lihat saya lewat. Nah itu, jadi itu juga sebagai mata pencaharian saya gitu. Ini juga jadi di bidang media sosial. Iya, media sosial. Jadi memang awalnya sih di media sosial tuh tujuannya memang untuk mengembangkan di Baby Spa ini gitu, supaya personal branding awalnya tujuannya. Ternyata di media sosial itu malah menghasilkan lagi gitu. Jadi difokusin juga di media sosialnya edukasi untuk konten. gitu. Kontennya konten edukasi aja. Kalau misalnya boleh tahu Teteh pendidikan terakhirnya? Untuk saya saat ini masih D3 Kebidanan. Ada 3 kebidanan, berarti Poltekkes aja yang kemarin 2014. Rencana di tahun depan baru mau lanjut gitu, nunggu anak-anak masuk SD. Oh, anak berapa Teteh sekarang? Anak 2, yang satu masuk SD kan tahun depan gitu. Jadi yang satu lagi masih TK, masih repot. Jadi insya Allah tahun depan udah mulai mau fokus lanjut gitu. Jadi kemana? insya Allah sih rencananya di HB, atau kalau ada kesempatan mungkin Poltekkes. Poltekkes lagi kalau misalnya mampu otaknya itu. Teteh mulai di bidang Baby Spa ini di tahun berapa? Awalnya ini tuh saya pelatihan di tahun 2000 berapa ya? Aduh, saya nikah 2000 berapa ya? Kalau nggak salah 2018 apa 2019 maka lahir. Oh, saya nikah 2019. Nah, setelah nikah 5 bulan setelah nikah saya ikut pelatihan Baby Spa. Jadi waktu itu memang belum banyak tuh yang pelatihan Baby Spa, dan dari tempat pelatihan pun saya angkatan pertama waktu itu gitu. Jadi memang lulusan pertama, dan memang waktu itu memang belum terlalu mantep juga dari soal gelar dan lain-lain. Nah, saya ikut di pertama kali itu. Jadi memang masih jarang sih kondisinya ya. 2019 saya ikut tuh nggak langsung buka kayak gini, tapi dari home care dulu ke rumah-rumah, bermodal dari 1 botol oil gitu. Saya datang-datang ke rumah untuk pijat pasien. Awalnya saya bikin promo tuh untuk 10 orang pertama gratis gitu, karena baru lulus pelatihan. Nah itu pada mau tuh karena gratis pijat. Nah dari situ alhamdulillah malah reservasi lagi, dan memang ramainya saat itu masih home care gitu. Jadi selama 2 tahun saya gelutin home care, fokus home care. Setelah itu, setelah mantap pasiennya udah lumayan banyak, baru berani ke onsite itu. Dan itu pun onsite-nya nggak di sini dulu, ngontrak dulu di sebelah sana, rumah yang 2 rumah dari sini. Kendalanya di air, ada banyak tikus, banyak kecoa, banyak banget cobaannya. Terus COVID harus tutup full gitu. Udah gitu pindah lagi ngontrak ke Lamargas. Di Lamargas airnya kuning, terus diusir sama yang punya kontrakan karena mau dijual rumahnya gitu. Nah akhirnya yang terakhir Allah kasih rezeki di sini gitu untuk menetap. Jadi sekalian rumah kalau di sini. Ya, sekalian rumah. Jadi memang dari awal nyarinya memang tanah untuk didesain sekaligus rumah, sekaligus tempat usaha gitu, biar bisa tetap terpantau lah. Karena untuk saat ini saya udah sama sekali nggak turun untuk pijat bayi sih. Jadi full karyawan full gitu. oleh karyawan gitu. Kalau Teteh juga ini apa kayak kerja di puskesmas atau full Baby Spa? Nah 2019 itu kondisinya saya masih kerja di Puskesmas Citarip. Jadi saya kerja dari pagi sampai jam 2, pulang dari situ saya home care ke rumah pasien. Jadi masih saya handle sendiri tuh. Kalau misalnya sehari itu paling cuman ambil 1 atau 2 pasien karena sore ya. Nah lama-lama banyak saya mutusin resign untuk dari Puskesmas untuk fokus di Baby Spa gitu. Karena udah banyak pasiennya dari sini. Karena udah wah kayaknya prospektif nih, dan belum banyak ya saat itu. Jadi ya udahlah kayaknya resign dari Puskesmas, karena kebetulan juga anak butuh saya gitu, nggak ada yang ngasuh karena saya baru melahirkan 2020 tuh baru melahirkan. Jadi udahlah saya resign aja gitu. Dan waktu itu sempat setiap pulang puskesmas tuh kayak lagi hamil besar kan, belum ada mobil ya, kondisinya masih merintis pakai motor, baru nikah sama suami, diantar-antar hamil udah kayak 7 bulan, 9 bulan tuh saya masih rumah home care sampai pasiennya kasihan, aduh bu kasihan perutnya takut ketendang bayi, nggak akan gitu. Jadi kayak memang kalau diceritain perjuangannya mah nggak langsung gini gitu. Ada susah-susahnya. Ada susah-susahnya gitu. Kepikiran buat Baby Spa itu gimana tuh, maksudnya tiba-tiba gitu dari awalnya di puskesmas terus tiba-tiba pengen Baby Spa, atau ada yang menginspirasi gitu?
Sebenarnya sih waktu itu memang di puskesmas jujur kerjanya udah enak ya, dan memang sudah dikontrak sama Dinkes gitu, jadi tinggal perpanjang dan selanjutnya memang sampai sekarang kan jadinya statusnya P3K ya yang dulu dikontrak Mas tuh sebenarnya udah enak gitu, dan secara gaji udah stabil juga enak mencukupi, cuman memang waktu itu anak nggak keurus yang pertama, jadi saya harus cari jalan lain yang tetap jadi bidan tapi anak tetap keurus. Sedangkan untuk buka praktek suami sendiri nggak ngizinin karena memang beberapa satu dan lain hal. Nah akhirnya saya pikir saya tuh suka bidan tapi saya memang pengen yang disetujui sama suami gitu usahanya gitu. Jadi carilah ke arah asuhan komplementer. Nah saya lihat kalau Baby Spa ini arahnya lebih ke komplementer ya. Jadi memang asuhan dibalik asuhan kebidanan itu sendiri gitu. Jadi di sini emang kita perizinannya bukan bidan ya. Jadi bukan pakai SIPB untuk buka ini tapi surat izin usaha. Tapi dalam prakteknya sih dalam kesehariannya kayak kita pijat bayi dan lain-lain sangat dibutuhkan sih ilmu-ilmu kebidanannya gitu. Jadi karena setiap pijat kita bukan cuma pijat tapi juga ngasih edukasi dan konseling dari mulai segi tumbuh kembang apa aja yang harus dilakukan. Terus kayak ibu hamil nih kita kan melakukan pijat hamil otomatis pasti dilakukan pemeriksaan dulu sebelumnya gitu, jadi nggak langsung main pijat dan itu kan butuh ilmu kebidanan juga. Terus juga kayak edukasi gitu karena bahkan ada sempat yang waktu pas mau kita pijat ternyata denyut jantung adiknya tuh jelek dan akhirnya dari situ kita yang bisa mendeteksi awal dia harus segera ke IGD. Bayangkan kalau waktu itu nggak ketemu sama kita ya mungkin bayinya udah bisa meninggal dalam kandungan gitu. Jadi memang di situ sih perannya gitu walaupun kita bukan klinis yang 100% klinis gitu. Kalau boleh tahu Teteh waktu awal Baby Spa ini modalnya itu dari mana dan sekitar berapa gitu? Modalnya awal cuman oil aja harga 50.000 sebotol. Terus lama-lama nambah diffuser yang 100 ribuan di Sope. Tapi itu juga kan gampang rusak ya si diffusernya teh gampang jadi dibawa jalan-jalan teh rusak. Akhirnya beli yang lebih mantap nyoba yang merek Young Living. Dulu harga Young Living tuh masih sekitar 2.500.000 ya satu paket, tapi itu juga bisa lewat arisan. Jadi saya ikut arisan. Jadi nggak terlalu berat sih. Cuman modalnya oil terus nambah diffuser. Lama-lama nambah lagi kayak alat-alat tensimeter, terus lingkar kepala, itu aja. Sebenarnya modalnya nggak banyak, cuman memang untuk buka onsite ini memang lumayan sih modalnya. Buat mengembangkannya ya? Buat mengembangkannya lumayan. Nah, saya buka onsite pertama tuh kan di sebelah sana tuh ngontrak. Itu tuh untuk peralatan dan lain-lain, kolam, air, water heater dan lain-lain itu sekitar kurang lebih 25 juta gitu. Nah, itu tuh belum mantap sih sebenarnya kondisinya, masih ngontrak, terus juga peralatannya masih seadanya gitu. Jadi itu sih modal awal yang paling besar mah. Sebenarnya modalnya nggak besar sih kalau merintisnya mah dari home care gitu. Cuman pas mengembangkannya jadi banyak tambahan kan. Otomatis kan kita kan semakin ada keinginan untuk berkembang ya, nggak mungkin di situ-situ aja pasti. Aduh kayaknya pasien butuh yang lebih estetik, pasien butuh yang lebih ini deh, lebih ini. Jadi akhirnya ABCD-nya jadi mulai banyak keluar gitu. Tapi kalau yang sebenarnya intinya sih nggak banyak modalnya. Gitu. Kalau misalnya dalam membangun ini Baby Spa ini fase tersulitnya di mana? Fase tersulitnya apa ya? Sebenarnya kita kan di bidang jasa ya Teh. Jadi yang namanya bidang jasa tuh otomatis kualitas dari pelayanannya yang dilihat, bukan dari seberapa bagus barangnya atau seberapa bagus oilnya, tapi kualitas kita dalam melayani pasien. Otomatis yang paling sulit adalah dari segi rekrut karyawan gitu, karena mau nggak mau karyawan pasti mempercayakan pada si owner. Mau nggak mau pertama ketemu sama kita nggak mau tuh sama karyawan, maunya sama ibu lagi. Nah itu yang sulit gitu, gimana caranya pelayanan yang kita berikan sama pasien sama dengan yang karyawan berikan sama pasien gitu kualitasnya gitu. Jangan sampai sama bidannya banyak ngobrol sama karyawannya diem aja gitu. Jadi kan di situ sih justru cobaannya gitu kadang. Makanya untuk mengantisipasi itu kita biasanya lakukan ini survei kecil-kecilan setiap habis reservasi. Kan saya nggak tahu ya kalau kayak home care sekarang nih bidan-bidan kayak gimana tuh di rumah pasien, saya nggak tahu gimana kalau pasiennya dijudesin, dipukulin, dipukulin cuman kayak dijudesin dan lain-lain kayak gitu kan kita nggak tahu ya, nggak lihat. Nah jadi saya langsung tanya sama pasiennya setelah reservasi. Makanya sampai saat ini untuk admin saya yang pegang kendali sendiri itu. Saya belum testimoni gitu. Iya, testimoni. Gimana ya Bun hari ini pelayanannya, atau enggak kadang pasiennya teh boleh kasih masukan, nggak boleh banget gitu. Saya senang kalau ada masukan, berarti kan nanti kita berkembang gitu. Jadi sulitnya itu di kepercayaannya. Kepercayaannya. Nah Nah itu benar.
Dan alhamdulillah sih kalau kita karena udah lama, jadi pasien udah pada tahu. Jadi kadang ibu melahirkan, adiknya di sini lagi gitu bolak-balik. Jadi kayak udah langganan. Udah langganan dan udah tahu kualitas kita seperti apa. Jadinya ya udah balik lagi, walaupun secara harga sebenarnya kita terbilangnya lumayan tinggi dibanding yang lain. Saya tahu nih yang lain wah lebih murah. Tapi kita tetap yakin aja karena kita berani memberikan kualitas gitu. Kalau misalkan keuntungannya dari baby spa ini kebanding jadi bidan kayak pada umumnya gitu apa? Keuntungannya? Iya. Keuntungannya saya nggak standby 24 jam kayak bidan ya. Dan Lebih waktunya fleksibel. lebih fleksibel. Waktu zaman saya masih mengelola sendiri nih, belum ada karyawan pun sama kok, lebih fleksibel. Jadi kalau misalnya sayanya nggak bisa ya tawar, paling jam segini bun sama sayanya gitu. Jadi waktunya lebih fleksibel kapan kita bisa. Yang pertama otomatis waktu dengan keluarga lebih banyak. Terus yang kedua sih kita jadi banyak belajar juga sih, walaupun kita nggak di klinis tapi kita tetap kan kayak berat badan normal di usia 2 tahun tuh seperti apa, gejala autisme ADHD itu seperti apa. Nah tanpa kita belajar kita nggak akan tahu kan ketika ketemu pasien tuh seperti apa red flag-nya. Nah dari situ kita jadi secara otomatis belajar sih. Jadi ketemu pasien, oh ini mah kayaknya ADHD, pas baca-baca lagi oh iya bener gejalanya ngarahnya ke ADHD gitu. Dan situ biasanya kita nyaranin untuk pergi ke dokter spesialis anak. Dan udah sering sih kayaknya kita nemu yang kayak gitu, ADHD dan autisme yang nggak terdeteksi, justru terdeteksinya saat pijat. Bahkan kemarin usia berapa ya? Usia 7 bulan berat bayinya baru 5 kilo. Tuh kan ibunya nggak tahu kalau berat badannya sangat-sangat kurang. Dia baru pergi ke spesialis anak setelah dia pijat di sini gitu. Nah, dari situlah makanya kita kenapa harus terus belajar supaya kita bisa mendeteksi mana yang red flag, mana yang memang normal gitu kondisinya gitu. Karena itu beban kita ya sebagai tenaga kesehatan, ketemu anak yang nggak baik-baik aja tapi dibilangnya baik-baik aja itu kan salah ya. Kalau boleh tahu Tete sekarang per hari itu bisa nanganin berapa pasien? Kalau saat ini sih karena kita ada 5 bidan, jadi sekitar 10-15 lah. Karena satu bidannya itu dalam sehari saya cuma jadwalin untuk 3 destinasi. 3 destinasi itu satu destinasi bisa 2 treatment. Kayak hari ini nih Riri jam 8 ke Padalarang contohnya. Nah di Padalarang itu dia bukan cuma pijat bayi aja, tapi pijat ibu sama bayi gitu. Jadi itu baru satu destinasi. Nanti setelah jam 8 kan dijadwalkan lagi Riri jam 11 di tempat lain, jam 1 di tempat lain. Nah jadi sehari itu maksimal 3 destinasi, tapi untuk treatmentnya lebih gitu. Sampai ke Padalarang ya Teh? Sampai ke Padalarang. Udah meluas sekali. Iya. Padalarang, Cileunyi, karena kita bagi-bagi bidan 5 ini semua domisilinya nggak sama gitu. Jadi kita ambil daerah Cimahi, daerah Bandung Timur ada, Kota Bandung ada, daerah sini Margasi juga ada gitu. Jadi untuk standby-nya tuh mereka nggak di sini, standby-nya di rumah masing-masing. Jadi kayak panggilan gitu. Panggilan, jadi kita bekelin home care kit semuanya satu-satu masing-masing bidan untuk dirawat dan dijaga. Jadi ketika ada pasien langsung berangkat dari rumah. Kalau yang standby di sini ada juga bidan yang khusus? Ada, cuma lagi cuti bersalin itu. Oh. Nah jadi kalau nggak ada ya udah saya tutup gitu. Tapi bisa baby spa di sini, nggak harus home care di rumah gitu? Bisa gitu. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Kalau misalnya dari Tete gitu mungkin ada pesan atau saran gitu buat kita-kita nih yang kan masih kuliah, nanti kedepannya mau mencari prospek pekerjaan gitu, gimana biar ngebangkitin semangat dari kita gitu. Kalau bidan tuh sebenarnya nggak cuma di bersalin doang, kok banyak bidang lainnya gitu. Ya betul, itu juga sebenarnya yang saya lihat ya. Maksudnya dari pas saya rekrutmen untuk karyawan, rata-rata bidannya, prospektifnya tuh rata-rata pengen menolong persalinan gitu. Kalau saya tanya gitu ada tempat persalinan, oh nggak ada gitu. Padahal sebenarnya asuhan komplementer yang jauh lebih prospektif untuk bidan tuh banyak banget. Kayak gentle birth, terus juga prenatal yoga yang kayak gitu kan. Terus baby spa yang kayak gini, yang maksudnya di balik layar. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian mau cari uang gitu, ya lumayan, jauh lebih lumayan gitu daripada kerja-kerja di rumah sakit yang harus standby 24 jam. Bahkan saya selalu tegaskan sama yang mau masuk atau karyawan-karyawan saya, sok bandingin sama gaji di rumah sakit, beda lebih gede kalian gitu. Jadi kalian harus semangat. Maksudnya memang walaupun kalian nggak nolong lahiran, tapi kan tetap bisa tetap ini ya, memberikan edukasi sama ibu hamil dan
lain-lain gitu. Jadi tetap kepake ilmunya dan uangnya juga cukup kan gitu untuk kalian gitu. Jadi semangat lah, maksudnya jangan terfokus pada asuhan kebidanan yang ya walaupun pastilah lulus jadi bidan pengen jadi bidan, tapi kan gak selalu itu ya. Banyak ada konten kreator, itu juga lumayan prospektif untuk kebidanan. Terus juga kayak buka-buka kelas dan mengisi seminar yang kayak gitu-gitu dari segi edukasinya ya, karena sebenarnya memang jujur aja bidan saat ini teh sama netizen teh lagi mulai dijauhin gitu, karena ya banyak hal-hal yang menurut mereka lebih mending ke dokter objin gitu dibandingkan ke bidan. Jadi tugas kita di sini adalah membangun lagi nama bidan. Lewat mana membangunnya? Ya lewat asuhan-asuhan komplementer kayak gini yang dimana di objin nggak ada gitu. Terus juga kayak lewat edukasi media sosial itu juga sangat membantu untuk membangun kepercayaan orang-orang kalau wah bidan tuh pinter-pinter ya, bidan tuh edukasinya mantep-mantep ya. Nggak cuman kan kalau paradigma dulu mah bidan teh kan nolong lahiran terus judes marah-marah itu juga ngajiana gitu kan. Jadi paradigma orang tuh masih kayak gitu kan. Nah kita rubahlah mindset itu dengan edukasi dan lain-lain. Banyak kok, bisa jadi doula, bisa jadi terapis baby spa, bisa juga jadi fasilitator prenatal yoga, itu juga sangat-sangat prospektif kok gitu. Mungkin segitu sih teh kalau untuk wawancaranya. Makasih banyak udah ngeluangin waktunya. Maaf tadi kita tiba-tiba kesininya. Agak kaget juga, wah pada datang.